Shalom, salam dan bahagia. Nama lengkap saya Maria Juvianti Mayorga, NIM 2019-017036, program studi akuntansi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gender Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Untuk menyusun skripsi ini, saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Dosen pembimbing saya yang pertama, Dr. Suyanto MSI. Dosen pembimbing yang kedua, Adi Adia Prabowo, SE, FACC, AKCA. Latar belakang. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam konteks keterlibatan aktif negara dalam pembiayaan pembangunan, perpajakan dipandang sebagai representasi dari kewajiban negara. Undang-undang perpajakan sangat dinamis, artinya negara dan penduduk selalu mengalami perubahan dan inovasi dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Hal ini dikarenakan pajak di Indonesia memiliki beberapa fungsi dan salah satunya untuk pembiayaan pengeluaran negara, baik belanja rutin maupun belanja berkala yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan peraturan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlu adanya kegiatan paksaan. Kepatuhan perpajakan meliputi pernyataan dasar pengenaan pajak yang benar, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau SPT tepat waktu, dan membayar pajak yang terutang tepat waktu. Yang berikutnya rumusan masalah. Yang pertama, apakah gender berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang kedua, apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang ketiga, apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Tujuan penelitian yang pertama, untuk membuktikan gender berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, untuk membuktikan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, untuk membuktikan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi. Landasan teori. Teori atribusi menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana orang lain membuat kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap orang lain. Teori ini berfokus pada bagaimana individu menyimpulkan peristiwa secara berbeda dan bagaimana hal ini berhubungan dengan keadaan mental dan perilaku mereka. Teori atribusi adalah teori kepatuhan wajib pajak yang mengacu pada perilaku wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri dan bagaimana perilaku wajib pajak dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakannya. Kerangka pemikiran. Gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metodologi penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan terdaftar di KKP Pratama Yogyakarta yang masih aktif menjalankan kewajiban perpajakan. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung di KKP Pratama Yogyakarta. Pengambilan data menggunakan sampel sebanyak 257 responden, konfidensiasi sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 26. Berikutnya teknik analisa data. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, uji validitas. Yang ketiga, uji reliabilitas. Yang keempat, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedasitisitas, dan yang kelima, uji hipotesis yang terdiri dari uji F, uji koefisien determinatis, uji T. Yang berikutnya hasil penelitian. Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah gender berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, serta nilai hitung sebesar 3,092 lebih besar dari T tabel 1,973, sehingga H1 dalam penelitian ini diterima. Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai 0,013 lebih kecil dari 0,05 serta nilai hitung sebesar 2,029 lebih besar dari T tabel 1,973 sehingga H2 dalam penelitian ini diterima. Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05 serta nilai hitung sebesar 3,277 lebih besar dari T tabel 1,973 sehingga H3 dalam penelitian ini dapat diterima. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan WOP atau wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, tingkat pendidikan berpengaruh
berpengaruh positif terhadap kepatuhan WOP atau wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WOP atau wajib pajak orang pribadi. Saran yang pertama, bagi KKP Pratama Yogyakarta diharapkan meningkatkan sosialisasi kebijakan perpajakan yang dilakukan kepada wajib pajak. Yang kedua, bagi wajib pajak, yaitu diharapkan untuk terus aktif dalam belajar dan memahami perpajakan sehingga timbul kepatuhan dalam membayar pajak. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel independen seperti efektivitas sistem informasi pajak, ketidakkepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, dan efektivitas pemanfaatan fasilitas.